Coba tebak, dalam waktu kurang dari sebulan, harga emas tuh naik turun kayak roller coaster yang bikin jantung deg-degan. Bayangkan, akhir Januari kemarin, emas Antam sempat nyentuh hampir 3,2 juta per gram. Terus, tahu nggak sekarang berapa? Per hari ini, 16 Februari 2026, harga emas Antam cuma 2,94 juta per gram. Turun sekitar 200 ribuan lebih dalam hitungan minggu. Nah, pertanyaannya sekarang, ini diskon gede yang harus kita manfaatin, atau justru ini awal dari penurunan yang lebih dalam lagi? Apakah ini saatnya borong emas, atau tunggu dulu sampai harganya turun lebih jauh? Di video kali ini, kita bakal kupas tuntas dengan data real-time, analisis pasar global, plus strategi jitu buat kalian yang bingung mau masuk sekarang atau nunggu. Siap? Mari kita bedah bareng-bareng. Oke guys, mari kita mulai dengan fakta terkini. Per hari ini, Senin 16 Februari 2026, ini dia harga emas yang tercatat. Emas Antam ukuran 1 gram, Rp2.940.000. Ada beberapa sumber yang catat Rp2.954.000, tapi kisarannya di sekitar situ. Yang jelas, ini turun Rp14.000 dari perdagangan sebelumnya. Emas UBS di Pegadaian masih bertahan di Rp2.998.000 per gram. Emas Galeri 24, Rp2.981.000. Harga buyback Antam alias kalau kalian mau jual balik emas ke Antam sekitar Rp2.728.000 sampai Rp2.741.000 per gram. Sekarang coba kita flashback sebentar. Tanggal 29 Januari kemarin guys, harga emas Antam itu sempat menembus Rp3.168.000 per gram. Iya, kalian nggak salah dengar. Dalam waktu kurang dari 3 minggu, harga emas turun lebih dari Rp200.000 per gram. Kalau kalian beli emas 10 gram di puncak harga akhir Januari kemarin, sekarang nilai aset kalian udah turun lebih dari Rp2 juta. Buat yang beli 100 gram, wow, nilainya turun lebih dari Rp20 juta dalam hitungan minggu. Ini bukan penurunan biasa guys, ini koreksi yang cukup brutal dan bikin banyak orang panik. Terutama mereka yang baru masuk ke dunia investasi emas karena terbawa FOMO di akhir Januari kemarin. Tapi tunggu dulu, sebelum kalian panik atau malah terlalu excited, kita perlu lihat gambar besarnya. Karena ada cerita menarik di balik angka-angka ini. Mari kita tarik mundur sedikit dan lihat perjalanan harga emas dalam beberapa bulan terakhir. Karena kalau cuma lihat angka hari ini doang tanpa konteks, kita bisa salah ambil keputusan. Di akhir tahun 2025, tepatnya sekitar bulan November-Desember, harga emas Antam itu masih berkisar di 2,5 juta hingga 2,7 juta per gram. Masih cukup stabil dan wajarlah untuk ukuran akhir tahun. Tapi begitu masuk Januari 2026 guys, sesuatu yang gila terjadi. Harga emas dunia mulai naik tajam. Dan gak cuma naik biasa, tapi naik dengan kecepatan yang bikin banyak analis kaget. Tanggal 29 Januari 2026, harga emas dunia mencatat rekor baru sepanjang sejarah. Harga emas spot global XAU/USD nembus $5.594 per troy ounce. Ini rekor tertinggi sepanjang masa guys. Belum pernah dalam sejarah harga emas setinggi itu. Dampaknya ke Indonesia langsung kerasa. Harga emas Antam ikut meroket ke 3,168 juta per gram. Pedagang emas pada happy, investor yang udah pegang emas dari lama juga senang banget karena portofolionya hijau semua. Tapi seperti kata pepatah, apa yang naik pasti akan turun. Dan dalam kasus emas kali ini, penurunannya juga gila-gilaan. Tanggal 30 Januari 2026, cuma sehari setelah mencatat rekor, harga emas dunia langsung anjlok 9,83% dalam satu hari. Ini penurunan intraday terbesar yang pernah terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Harga emas dunia terjun dari $5.594 jadi $4.864 per troy ounce. Bahkan sempat menyentuh $4.680 di level terendahnya. Bayangin guys, hampir $1.000 hilang dalam hitungan jam. Ini seperti naik pesawat terbang yang tiba-tiba kena turbulensi parah dan langsung jatuh bebas. Tanggal 2 Februari 2026, penurunan berlanjut. Harga emas dunia turun lagi jadi sekitar $4.665 per troy ounce. Sempat bahkan nyentuh $4.403 di level terendah intraday. Total penurunan dari puncak lebih dari 20% dalam waktu kurang dari seminggu. Di Indonesia, dampaknya juga brutal. Harga emas Antam yang sempat 3,168 juta di akhir Januari langsung terjun ke 2,844 juta per gram pada tanggal 3 Februari. Turun lebih dari Rp300.000 dalam hitungan hari. Setelah itu, harga mulai sedikit rebound atau naik kembali. Tanggal 4 Februari naik ke 2,946 juta, lalu bergerak fluktuatif di kisaran 2,9 jutaan sampai sekarang. Dan per hari ini, 16 Februari 2026, harga emas dunia ada di sekitar $5.020 per troy ounce. Masih tinggi secara historis, tapi jauh dari puncak yang sempat dicapai tanggal 29 Januari kemarin. Jadi guys, kalau kita lihat perjalanannya, harga emas naik gila-gilaan di Januari, terus terjun bebas di awal Februari, dan sekarang lagi stabilisasi di level yang masih cukup tinggi. Pertanyaannya, kenapa bisa begini? Apa yang bikin harga emas naik turun se-ekstrem itu? Nah, ini dia bagian yang paling penting untuk kita pahami. Karena kalau kita ngerti kenapa harga naik dan turun, kita bisa prediksi apa yang mungkin terjadi selanjutnya. Mari kita mulai dari kenapa harga emas naik gila-gilaan di Januari. Pertama, ketegangan geopolitik global. Di awal 2026 ini, situasi dunia cukup panas. Ada ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran yang meningkat. Ada konflik di berbagai belahan dunia yang bikin orang-orang khawatir. Ketika situasi dunia nggak aman, orang cari aset safe haven atau tempat aman untuk parkir uang mereka. Dan emas adalah safe haven nomor satu di dunia. Kedua, ekspektasi kebijakan suku bunga Federal Reserve atau Bank Sentral Amerika Serikat.
Di awal Januari, pasar mulai memprediksi bahwa The Fed bakal nurunin suku bunga di pertengahan 2026. Ketika suku bunga turun, dolar Amerika cenderung melemah. Dan ketika dolar melemah, harga emas yang didenominasi dalam dolar cenderung naik. Makanya banyak investor borong emas di Januari. Ketiga, pembelian emas oleh Bank Sentral Dunia. Data menunjukkan bahwa bank-bank sentral dari berbagai negara, terutama negara-negara Asia dan Timur Tengah, terus menambah cadangan emas mereka. Ini bikin permintaan emas tinggi dan harga terus naik. Keempat, FOMO alias fear of missing out. Ketika harga emas mulai naik dan media mulai heboh soal rekor baru, banyak orang yang sebelumnya nggak peduli emas tiba-tiba pengen beli juga. Mereka takut ketinggalan kereta. Ini bikin demand melonjak dan harga makin tinggi. Kombinasi empat faktor ini bikin harga emas meroket di Januari sampai nyentuh rekor sepanjang masa. Tapi kenapa tiba-tiba anjlok di akhir Januari dan awal Februari? Pertama, profit taking atau aksi ambil untung. Investor-investor besar yang udah beli emas dari tahun lalu dan lihat harganya naik puluhan persen, mereka mulai jual untuk ambil keuntungan. Mereka pikir harga udah terlalu tinggi dan ini waktu yang tepat buat cash out. Ketika investor besar mulai jual dalam jumlah besar, harga langsung tertekan. Kedua, nominasi Kevin Warsh sebagai calon ketua Federal Reserve atau Bank Sentral Amerika Serikat. Ini berita besar guys. Presiden Donald Trump mengumumkan bahwa dia mau mengangkat Kevin Warsh untuk menggantikan Jerome Powell sebagai ketua The Fed. Nah, Kevin Warsh ini dikenal sebagai figur yang lebih hawkish atau tegas dalam hal kebijakan moneter. Pasar langsung menginterpretasikan ini sebagai sinyal bahwa suku bunga mungkin gak akan turun secepat yang diharapkan, atau bahkan bisa tetap tinggi. Ketika suku bunga tinggi, emas jadi kurang menarik karena emas gak kasih bunga atau dividen. Makanya investor mulai shift dari emas ke aset lain yang kasih return lebih jelas. Ketiga, penguatan dolar Amerika Serikat. Setelah berita nominasi Kevin Warsh, dolar Amerika menguat signifikan. Indeks dolar naik level tertinggi dalam beberapa minggu. Ketika dolar menguat, harga emas yang diukur dalam dolar jadi tertekan. Ini hubungan terbalik yang klasik antara dolar dan emas. Kelima, likuidasi posisi dan margin call. Ini yang bikin penurunan jadi ekstrim. Ketika harga emas mulai turun, banyak trader dan investor yang beli emas pakai leverage atau pinjaman mulai kena margin call. Mereka dipaksa jual emas mereka untuk menutupi kerugian di posisi lain. Ini bikin aksi jual makin masif dan harga makin terjun. Keenam, aksi otomatis dari algoritmik trading atau robot trading. Banyak sistem trading otomatis yang langsung trigger jual ketika harga tembus level support tertentu. Ini bikin penurunan jadi lebih cepat dan lebih dalam. Kombinasi 5 faktor ini bikin harga emas terjun bebas di akhir Januari dan awal Februari. Dan sekarang, di pertengahan Februari, harga lagi stabilisasi karena pasar lagi cari keseimbangan baru. Investor lagi evaluasi apakah harga sekarang udah cukup murah untuk masuk lagi atau masih ada ruang untuk turun lebih jauh. Bagian 4. Perbandingan dengan sejarah, apakah ini pernah terjadi? Sekarang mari kita lihat ke belakang. Apakah volatilitas ekstrim seperti ini pernah terjadi sebelumnya? Jawabannya pernah. Ingat nggak tanggal 30 Oktober 2025? Waktu itu, harga emas dunia sempat drop parah, sampai menyentuh level $3.947 per troy ounce. Banyak yang bilang waktu itu bahwa emas udah mati, investasi emas udah nggak relevan lagi, dan harganya bakal terus turun. Tapi apa yang terjadi setelah itu? Dalam waktu kurang dari 3 bulan, harga emas justru memantul balik dengan sangat kuat. Dari $3.947 di Oktober 2025, naik jadi lebih dari $5.500 di Januari 2026. Itu kenaikan lebih dari 35% dalam waktu kurang dari 3 bulan. Jadi mereka yang panik jual di Oktober 2025 kemarin, pasti nesel banget sekarang. Karena kalau mereka sabar dan gak jual, mereka bisa dapat untung puluhan persen. Pola yang sama juga terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Emas itu memang punya karakter naik turun yang cukup ekstrim, tapi dalam jangka panjang, trennya cenderung naik mengikuti inflasi dan pertumbuhan ekonomi global. Kalau kita lihat chart harga emas 10 tahun terakhir, meskipun ada banyak volatilitas, tapi trennya tetap naik. Harga emas tahun 2016 rata-rata cuma sekitar $1.200 per troy ounce. Sekarang di 2026, bahkan setelah koreksi, masih di level $5.000-an. Itu pertumbuhan lebih dari 300% dalam 10 tahun. Jadi guys, volatilitas jangka pendek itu normal. Yang penting adalah kita punya perspektif jangka panjang dan gak panik setiap kali ada koreksi. Sebelum lanjut, don't forget to subscribe channel Asupan Otak ya, karena kita bakal terus update informasi penting soal investasi dan keuangan yang bisa bantu kalian ambil keputusan lebih baik. Bagian 5. Harga emas lokal versus global, kenapa beda? Nah, ini pertanyaan yang sering banget ditanya. Kenapa harga emas di toko Indonesia beda sama harga emas dunia? Misalnya nih, harga emas dunia sekarang sekitar $5.020 per troy ounce. Kalau kita konversi ke gram, 1 troy ounce itu sama dengan 31,1 gram. Jadi harga per gramnya sekitar $161 per gram. Kalau kita kalikan dengan kurs rupiah sekarang yang sekitar Rp16.838 per dolar, harusnya harga emas per gram di Indonesia sekitar Rp2.711.000. Tapi kenapa harga emas Antam Rp2.940.000, emas UBS bahkan Rp2.998.000? Selisihnya lumayan banget kan? Nah, ini ada beberapa alasan. Pertama, biaya produksi dan sertifikasi. Emas Antam itu emas batangan yang udah dimurnikan, dicetak dengan standar internasional, dikasih nomor seri dan disertifikasi. Semua proses ini ada biayanya, jadi harga jualnya pasti lebih tinggi dari harga emas mentah. Kedua, biaya distribusi dan margin toko. Emas harus didistribusikan dari pabrik ke toko-toko. Ada biaya logistik, asuransi, keamanan, dan margin untuk toko. Semua ini ditambahin ke harga jual. Ketiga, pajak. Di Indonesia, pembelian emas kena pajak penghasilan pasal 22 sebesar 0,45% untuk yang punya NPWP dan 0,9% untuk yang nggak punya NPWP. Ini juga nambah harga. Keempat, spread atau selisih harga beli dan jual. Toko emas atau butik emas itu bisnis. Mereka harus untung, makanya ada selisih antara harga beli dan harga jual kembali atau buyback. Spread ini bisa Rp200-300 ribu per gram tergantung kondisi pasar. Kelima, faktor nilai tukar rupiah. Ini yang paling penting dan sering dilupakan orang.
harga emas di Indonesia sangat dipengaruhi oleh nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Misalnya gini, kalau harga emas dunia turun 5%, tapi di waktu yang sama rupiah juga melemah 5% terhadap dolar, maka harga emas di Indonesia bisa tetap stabil atau bahkan naik sedikit. Jadi guys, jangan cuma lihat harga emas dunia doang. Kalian harus perhatikan juga pergerakan nilai tukar rupiah, karena ini bisa jadi rem alami yang bikin harga emas lokal nggak turun sedalam harga emas global. Contohnya sekarang, harga emas dunia udah turun lebih dari 10% dari puncaknya, tapi harga emas antam di Indonesia cuma turun sekitar 7% dari puncak. Kenapa? Karena rupiah juga sedikit melemah dalam periode yang sama, jadi nge-cushion atau menahan penurunan harga emas dalam rupiah. Bagian 6. Proyeksi dan prediksi. Kemana arah emas selanjutnya? Nah, ini dia pertanyaan sejuta umat. Kemana arah harga emas selanjutnya? Apakah harga bakal terus turun? Atau udah mentok dan siap naik lagi? Mari kita lihat berbagai proyeksi dari analis dan lembaga keuangan ternama. BNP Paribas, salah satu bank investasi terbesar di dunia, memproyeksikan bahwa harga emas bisa mencapai $6.000 per troy ounce di tahun 2026 ini. Iya guys, $6.000. Itu naik sekitar 20% lagi dari harga sekarang. Alasannya adalah ketidakpastian ekonomi global yang masih tinggi, ketegangan geopolitik yang belum reda, dan pembelian emas oleh bank sentral yang terus berlanjut. Deutsche Bank juga optimis dengan prospek emas. Mereka bilang koreksi yang terjadi sekarang ini cuma koreksi teknis jangka pendek dan bukan pembalikan tren. Jangka panjang, emas masih bullish atau punya potensi naik. Goldman Sachs juga kasih target harga emas di kisaran $5.500–5.800 untuk akhir tahun 2026. Mereka bilang faktor struktural yang mendukung emas seperti diversifikasi cadangan bank sentral dan permintaan dari Asia masih kuat. Di Indonesia, analis lokal seperti Ibrahim Aswaibi memproyeksikan harga emas antam bisa naik ke 3,0–3,2 juta per gram lagi kalau harga emas dunia kembali ke level $5.100–5.200 per troy ounce. Tapi guys, kita juga harus realistis. Proyeksi itu bukan jaminan, pasar bisa bergerak ke arah yang nggak terduga. Ada juga skenario di mana harga emas bisa turun lebih dalam lagi. Kalau misalnya, 1. Ekonomi Amerika Serikat tiba-tiba sangat kuat dan The Fed memutuskan untuk naikin suku bunga lagi, maka dolar bakal menguat dan emas bisa tertekan. 2. Ketegangan geopolitik mereda dan situasi dunia jadi lebih aman, maka permintaan terhadap safe haven seperti emas bisa turun. 3. Ada inovasi teknologi atau aset baru yang menarik minat investor dan mereka shift dari emas ke aset tersebut. Dalam skenario-skenario ini, harga emas bisa turun ke $4.500–4.700 per troy ounce, atau bahkan lebih rendah. Di Indonesia, itu berarti harga emas antam bisa turun ke 2,7–2,8 juta per gram. Jadi guys, ada dua kemungkinan besar. Emas naik lagi ke level $5.500–6.000 atau emas turun lebih dalam ke $4.500–4.700. Mana yang bakal terjadi? Honestly, nggak ada yang tahu pasti. Pasar itu unpredictable. Yang bisa kita lakukan adalah, pertama, diversifikasi. Jangan taruh semua telur dalam satu keranjang. Punya emas itu bagus, tapi jangan cuma emas doang. Punya saham, obligasi, properti, dan aset lain juga. Kedua, investasi bertahap. Jangan all in di satu harga. Kalau mau beli emas, beli secara berkala. Hari ini beli sedikit, bulan depan beli lagi, bulan depannya beli lagi. Dengan cara ini, harga rata-rata kita jadi lebih baik. Ketiga, punya time horizon atau jangka waktu investasi yang jelas. Kalau kalian invest emas untuk jangka panjang, 5–10 tahun, fluktuasi jangka pendek ini nggak terlalu masalah. Tapi kalau kalian perlu uangnya dalam 6 bulan, mungkin emas bukan pilihan terbaik di kondisi volatil seperti sekarang. Dan sebelum kita lanjut ke strategi detailnya, jangan lupa like video ini dan share ke teman-teman kalian yang juga lagi bingung mau invest emas atau enggak. Guys, dalam situasi seperti sekarang di mana harga emas lagi volatil atau naik turun ekstrim, biasanya investor terbagi jadi dua tipe. Kira-kira kalian masuk yang mana? Tipe pertama, panic seller atau penjual panik. Ini orang-orang yang biasanya baru masuk ke dunia investasi emas. Mereka beli emas karena terbawa FOMO di akhir Januari kemarin ketika harga lagi naik terus. Mereka pikir harga bakal terus naik tanpa henti. Tapi begitu harga mulai turun di awal Februari, mereka langsung panik. Lihat portofolio merah, langsung stres. Nggak bisa tidur nyenyak. Setiap hari buka aplikasi atau website cek harga emas, berharap harga naik lagi. Dan ketika harga terus turun, mereka nggak tahan lagi. Mereka jual emasnya dengan rugi. Mereka pikir kalau nggak jual sekarang, nanti bisa lebih rugi lagi. Masalahnya guys, ketika mereka jual dalam kondisi panik, biasanya mereka jual di harga bawah. Dan nggak lama setelah mereka jual, harga emas malah naik lagi. Mereka jadi nyesal. Ini yang namanya membeli di harga tinggi karena FOMO dan menjual di harga rendah karena panik. Ini resep untuk rugi dalam investasi. Tipe kedua, strategic buyer atau pembeli strategis. Ini orang-orang yang udah lebih berpengalaman dalam investasi. Mereka ngelihat penurunan harga bukan sebagai ancaman, tapi sebagai peluang atau opportunity. Ketika harga emas turun dari 3,2 juta ke 2,9 juta per gram, mereka ngelihatnya sebagai diskon 9%. Mereka justru senang karena bisa beli emas dengan harga lebih murah dari minggu lalu. Mereka nggak panik karena mereka invest untuk jangka panjang. Mereka tahu bahwa emas itu bukan untuk dijadiin alat cepat kaya. Emas itu untuk menjaga daya beli uang mereka dalam jangka panjang. Mereka juga punya dana darurat yang cukup, jadi nggak perlu jual emas mereka dalam kondisi mendesak. Mereka bisa hold atau pegang emas mereka sampai harganya naik lagi.
Dan yang paling penting, mereka invest secara bertahap atau dollar cost averaging. Mereka nggak all in di satu harga. Mereka beli sedikit hari ini, beli lagi bulan depan, beli lagi bulan depannya. Dengan cara ini, harga rata-rata mereka jadi bagus, dan mereka nggak terlalu terpengaruh oleh volatilitas jangka pendek. Nah guys, coba kalian refleksi, kalian masuk tipe yang mana? Panic seller atau strategic buyer? Kalau kalian merasa masuk tipe panic seller, nggak usah malu. Banyak orang yang pernah ada di posisi itu, termasuk saya dulu waktu baru mulai invest. Yang penting sekarang kita belajar dan ubah mindset kita. Kalau kalian pengen jadi strategic buyer, ini beberapa prinsip yang harus kalian pegang. 1. Invest untuk jangka panjang minimal 3-5 tahun. Jangan expect untung cepat dalam hitungan bulan. 2. Jangan invest pakai uang yang kalian butuhkan untuk kebutuhan sehari-hari atau dana darurat. Invest cuma pakai uang dingin yang kalian gak bakal perlu dalam waktu dekat. 3. Diversifikasi. Jangan cuma emas, punya aset lain juga. 4. Edukasi diri sendiri. Baca, nonton video kayak ini, ikuti perkembangan pasar. Semakin kalian ngerti, semakin tenang kalian dalam menghadapi volatilitas. 5. Punya plan atau rencana investasi yang jelas. Kalian invest emas untuk apa? Untuk dana pensiun? Untuk DP rumah 5 tahun lagi? Untuk warisan anak? Kalau kalian punya tujuan yang jelas, kalian gak mudah tergoda untuk jual dalam kondisi panik. Oke guys, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Strategi konkret. Apakah sekarang waktu yang tepat untuk beli emas? Jawaban singkatnya, it depends atau tergantung. Tergantung apa? Tergantung profil resiko kalian, time horizon kalian, dan tujuan investasi kalian. Tapi secara umum, kalau kita lihat dari sisi teknikal dan fundamental, harga emas sekarang di 2,94 juta per gram itu sebenarnya cukup menarik untuk mulai masuk. Kenapa? Pertama, harga udah turun sekitar 7-8% dari puncak. Ini koreksi yang cukup signifikan. Kalau kita bandingkan dengan harga di akhir tahun 2025 yang sekitar 2,5-2,7 juta, harga sekarang masih sedikit lebih tinggi, tapi udah jauh lebih reasonable dibanding harga puncak di 3,2 juta. Kedua, secara teknikal, harga emas dunia lagi cari support atau level dukungan baru. Banyak analis yang bilang support kuat ada di kisaran 4.700 sampai 4.900 dolar per troy ounce. Kalau harga emas dunia bisa bertahan di atas level ini, kemungkinan besar bakal naik lagi. Ketiga, fundamental jangka panjang untuk emas masih kuat. Ketidakpastian ekonomi global masih tinggi, bank sentral masih terus beli emas, dan permintaan dari Asia terutama China dan India masih kuat. Tapi guys, even though sekarang cukup menarik, bukan berarti kalian harus all in atau masuk semua modal kalian sekarang. Ini strategi yang saya rekomendasikan. Strategi dollar cost averaging atau cicilan. Kalau kalian punya modal 30 juta dan pengen invest di emas, jangan langsung beli semuanya hari ini. Bagi jadi 3 atau 4 bagian. Hari ini beli 10 juta dulu, tunggu 2-3 minggu beli lagi 10 juta. Tunggu lagi 2-3 minggu, beli lagi 10 juta. Dengan cara ini, kalau ternyata harga turun lagi minggu depan, kalian masih punya modal untuk beli di harga lebih murah. Harga rata-rata kalian jadi lebih baik. Tapi kalau ternyata harga naik terus, setidaknya kalian udah masuk sebagian di harga sekarang dan gak ketinggalan kereta sepenuhnya. Ini namanya hedging atau lindung nilai terhadap ketidakpastian pasar. Strategi level entry. Tentuin level harga di mana kalian mau masuk. Misalnya, level 1, beli 30% dari modal di harga 2,9 juta per gram sekarang. Level 2, kalau harga turun ke 2,85 juta, beli lagi 30%. Level 3, kalau harga turun lagi ke 2,8 juta, beli sisa 40%. Tapi kalau harga ternyata nggak turun dan malah naik ke 3,0 juta, ya udah, at least kalian udah masuk 30% di harga 2,9 juta. Strategi time-based. Ini lebih simpel. Kalian tentuin aja beli emas setiap bulan dalam jumlah tertentu, nggak peduli harganya lagi naik atau turun. Misalnya setiap tanggal 1 tiap bulan, beli emas 5 juta. Harga lagi tinggi ya beli, harga lagi rendah ya beli. Dalam jangka panjang, harga rata-rata kalian bakal bagus. Strategi ini cocok untuk kalian yang nggak mau pusing mikirin timing atau kapan waktu yang tepat. Strategi diversifikasi. Jangan cuma emas batangan, pertimbangkan juga emas perhiasan, dinar emas, atau bahkan emas digital. Emas batangan cocok untuk investasi jangka panjang dan store of value. Emas perhiasan bisa dipakai juga, tapi harga jualnya biasanya lebih rendah dari harga beli karena ada biaya pembuatan. Dinar emas atau emas koin juga menarik karena lebih mudah dibagi-bagi kalau mau jual sebagian. Emas digital seperti yang ada di aplikasi fintech juga praktis. Nggak perlu khawatir soal penyimpanan fisik, tapi pastiin aplikasinya terpercaya dan aman. Hal yang harus dihindari, jangan beli emas pakai uang pinjaman atau kredit. Ini sangat berbahaya, karena kalau harga turun, kalian tetap harus bayar cicilan plus bunga. Jangan invest emas pakai uang dana darurat. Dana darurat itu harus liquid atau bisa dicairkan cepat tanpa rugi.
emas itu nggak cocok untuk dana darurat. Jangan expect untung cepat. Emas bukan saham yang bisa naik 50% dalam sebulan. Emas itu investasi konservatif untuk jangka panjang. Jangan panik jual ketika harga turun. Kecuali kalian beneran butuh uang mendesak, hold aja emas kalian. Bagian 9. Perbandingan dengan aset lain. Nah guys, sekarang mari kita bandingkan emas dengan aset investasi lain, supaya kalian punya perspektif lebih luas. Emas versus deposito. Deposito sekarang rata-rata kasih bunga 5-6% per tahun. Kelihatannya stabil dan aman. Tapi jangan lupa, ada pajak 20% untuk bunga deposito. Jadi bunga efektif cuma sekitar 4-4,8% per tahun. Sementara inflasi di Indonesia sekitar 2,5-3% per tahun. Jadi return real dari deposito cuma sekitar 1,5-2% per tahun. Emas? Dalam 10 tahun terakhir, harga emas rata-rata naik sekitar 15-20% per tahun dalam rupiah. Jauh lebih tinggi dari deposito. Tapi emas lebih volatil. Bisa naik 20% dalam setahun, tapi bisa juga turun 10%. Deposito lebih stabil. Kesimpulannya, kalau kalian butuh stability dan return yang pasti, deposito cocok. Tapi kalau kalian mau potensi return lebih tinggi dan nggak masalah dengan volatilitas, emas lebih menarik. Emas versus saham. Saham bisa kasih return yang jauh lebih tinggi dari emas. Ada saham yang naik ratusan persen dalam setahun. Tapi saham juga jauh lebih riski. Ada saham yang turun 50-70% atau bahkan perusahaannya bangkrut dan sahamnya jadi nol. Emas nggak bakal jadi nol. 1 gram emas tetap 1 gram emas. Value intrinsiknya tetap ada. Kesimpulannya, kombinasi emas dan saham dalam portofolio itu ide yang bagus. Saham untuk growth atau pertumbuhan, emas untuk stability dan hedge against inflation. Emas versus properti. Properti juga aset yang bagus untuk long term. Harganya cenderung naik seiring waktu. Plus kalian bisa dapat passive income dari sewa. Tapi properti butuh modal gede. Nggak bisa beli properti cuma 10-20 juta. Minimal ratusan juta. Emas bisa dimulai dari 5 juta atau bahkan kurang untuk 0,5 gram. Properti juga kurang liquid. Kalau mau jual butuh waktu berbulan-bulan sampai tahunan. Emas bisa dijual kapan aja. Kesimpulannya, kalau punya modal besar dan mau investasi jangka panjang plus passive income, properti cocok. Tapi kalau modal terbatas dan mau lebih fleksibel, emas lebih praktis. Emas versus kripto. Cryptocurrency seperti Bitcoin juga lagi populer. Returnnya bisa gila-gilaan. Bisa naik ratusan persen dalam setahun. Tapi risikonya juga ekstrim. Bitcoin bisa turun 50-70% dalam hitungan minggu. Volatilitasnya jauh lebih tinggi dari emas. Plus kripto masih relatif baru dan regulasinya belum jelas di banyak negara. Emas udah ada ribuan tahun dan udah terbukti sebagai store of value. Kesimpulannya, kalau kalian punya risk appetite tinggi dan mau high risk high return, kripto bisa jadi bagian kecil dari portofolio. Tapi jangan taruh semua uang di kripto. Emas lebih aman sebagai fondasi portofolio. Jadi guys, idealnya portofolio investasi kalian itu diversified atau terdiversifikasi. Punya emas, saham, obligasi atau deposito, properti kalau mampu, dan mungkin sedikit kripto kalau kalian adventurous. Jangan cuma satu aset doang, karena kalau aset itu turun, kalian nggak punya backup. Bagian 10. Tips praktis membeli emas. Oke guys, sekarang tips praktis buat kalian yang udah memutuskan mau beli emas. Di mana beli emas yang aman? Butik emas resmi seperti Butik Emas Antam. Ini yang paling aman karena langsung dari produsennya. Harganya transparan dan produknya pasti asli. Pegadaian jual emas UBS dan Galeri 24 yang juga berkualitas dan bersertifikat. Pegadaian juga tersebar di mana-mana jadi gampang diakses. Toko emas terpercaya. Kalau mau beli emas perhiasan, cari toko yang udah punya reputasi bagus dan kasih sertifikat keaslian. Aplikasi fintech yang terpercaya untuk emas digital, tapi pastiin aplikasinya terdaftar dan diawasi OJK. Hindari beli emas dari orang yang nggak dikenal di media sosial. Banyak penipuan jual emas palsu atau bilos standar di internet. Toko yang nggak kasih sertifikat, emas tanpa sertifikat susah dijual lagi karena pembeli nggak yakin keasliannya. Dokumen yang harus disimpan. Sertifikat keaslian emas. Nota pembelian asli. Kartu garansi atau waranti kalau ada. Bukti pembayaran. Simpan semua dokumen ini dengan rapi. Ketika mau jual emas, dokumen ini penting buat buktiin keaslian dan harga beli. Cara penyimpanan emas yang aman. Kalau emas batangan, jangan buka dari kemasan aslinya. Biarkan darah plastik sealed dari pabrik. Kalau udah dibuka, harga jual kembali bisa lebih rendah. Simpan di tempat yang aman, bisa di safety box bank, brankas di rumah yang kuat, atau safe deposit box. Jangan kasih tahu banyak orang kalau kalian punya emas banyak di rumah. Ini untuk keamanan. Pertimbangkan asuransi kalau emasnya nilainya besar. Kapan waktu terbaik jual emas? Kalau kalian butuh uang mendesak dan nggak ada pilihan lain, ya terpaksa jual meskipun harganya lagi turun. Tapi kalau nggak mendesak, tunggu sampai harga naik dan kalian udah dapat untung yang sesuai target. Jangan jual cuma karena panik lihat harga turun. Ingat, kalian invest untuk jangka panjang. Idealnya, jual emas ketika harga udah naik signifikan dan kalian udah dapat profit sesuai target, misalnya 30-50%. Kalian butuh dana untuk keperluan penting yang udah direncanakan dari awal, misalnya DP rumah, biaya kuliah anak, atau modal usaha. Ada aset investasi lain yang lebih menarik dan kalian mau rebalancing portofolio. Pajak emas yang harus kalian tahu.
Beli emas. Kenapa PH pasal 22 besar 0,45% kalau punya NPWP, 0,9% kalau nggak punya NPWP? Jual emas atau buyback. Kalau nilai transaksi di atas 10 juta, kena pajak 1,5% untuk yang punya NPWP dan 3% untuk yang nggak punya NPWP. Jadi guys, penting punya NPWP supaya pajaknya lebih rendah. Bagian 11, kesalahan umum yang harus dihindari. Guys, berdasarkan pengalaman dan observasi, ini beberapa kesalahan umum yang sering dilakukan orang dalam investasi emas. Kesalahan 1, beli emas karena FOMO. Ini kesalahan paling umum. Lihat harga naik terus dan media heboh langsung pengen beli. Padahal belum riset, belum punya rencana, dan bahkan belum tahu kenapa mau beli emas. Akibatnya,